Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Gua awal bulan Desember kemarin itu baru dari Singapura. Biasanya kalau ke Singapura, gua suka sambil ngeliat-ngeliat apa nih barang-barang yang nggak ada di Indonesia. Tahun lalu gue sempat ke Singapura juga, waktu itu gue beli Pixel 6a, Google Pixel 6a. Nah, tahun ini gue tapi nggak beli HP, gue nggak beli smartphone, lagi nggak ada budgetnya. Jadinya gue jajan tehnya tuh cuman ini dia, gue cuman beli AirPods USB-C atau Apple AirPods USB-C. Secara bentuk sih sebenarnya hampir sama ya, sama yang versi sebelumnya, yang versi 3,5 mm, sama yang versi Lightning cable. Nah, menariknya sebenarnya barang ini tuh udah ada di Indonesia, udah keluar secara resmi di Indonesia. Cuman, waktu itu gue sempet nyoba mau beli, gue waktu itu ke authorized sellernya Apple yang namanya Hello, ada di Studio Transpark Bintaro yang dekat rumah gue. Nah, gue coba ke sana, pas gue tanya ke mas-masnya itu harganya Rp549.000. Kaget gue, buset, mahal banget. Akhirnya gue coba ngecek-ngecek, waktu itu ngecek ke iBox, tapi gue ngecek lewat online doang, ngecek ke iBox sama ya ngecek ke si websitenya Hello itu. Nah, waktu gue ngecek itu harganya beda-beda, jadi agak aneh nih, harganya beda-beda. Rp549.000 kalau di store offline-nya, kalau di web online-nya Hello itu harganya Rp449.000. Nah, yang paling murah tuh sebenarnya di iBox. Di iBox itu harganya Rp329.000. Jadi sebenarnya menurut gue beli di iBox aja juga cukup. Cuman karena waktu itu gue kebetulan lagi Singapura, terus ke Apple Store yang Marina Bay sambil lihat-lihat, ya udahlah bedanya cuma dikit. Ini gue beli waktu itu di kurs sekitar $348.000, $19 gue belinya. $19 Singapura, $348.000. Ya udahlah ya, cuman beda $20.000 sama yang versi iBox. Jadi gue beli aja nih si AirPods USB-C. Ini udah gue buka ya, sebenarnya ini boxnya doang. Barangnya itu ini. Nah, sebenarnya secara tampilan sih bisa dibilang sama persis ya, sama AirPods yang versi lama, yang versi Lightning sama yang versi apa namanya, 3,5 mm jack, audio jack. Nah, ini ujungnya tuh udah USB-C. Kepalanya, ear tipsnya. Nah, kenapa gue beli ini? Gue beli ini sebenarnya bukan buat iPhone gue. Gue beli ini bukan buat iPhone gue, karena gue pakai iPhone itu, ini iPhone gue itu iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro. Nih, iPhone gue. Masih iPhone jadul. Jadi, ya jelas aja nggak bisa dipakai, nggak masuk. Ini port Lightning biasa. Nah, terus kenapa gue beli si AirPods USB-C ini? AirPods USB-C ini akhirnya gue beli malah untuk gadget-gadget Android gue. Gue pakai Nothing Ear 2. Nothing Phone 2. Ini Nothing Phone 2. Terus gue juga ada pakai Infinix GT10 Pro. Sekarang sambil ngetes juga Galaxy M54. Terus ada juga tablet. Ini adalah Galaxy Tab S9 FE. Dan terus kenapa malah beli AirPods-nya Apple gitu? Ya karena ini bisa dipakai di mana-mana. Ini bisa dipakai selama di USB-C port. Yang pakai USB-C port semuanya bisa works tuh. Langsung kebaca. Ini gue naik turuninnya dari ini ya. Naik turun tuh. Semua fitur-fiturnya bisa dibilang work sih. Dan ya karena banyakan device gue banyakan Android, jadinya ya udah gue beli aja si AirPods USB-C ini. Dan emang setelah gue cek-cek, ini works ke semua Android. Nih. Lock. Kelihatan nggak? Tuh. Gue kecilin dikit ininya. Brightness-nya. See? Button-buttonnya semuanya works. Jalan semua. Makanya gue beli aja.
Walaupun sebenarnya gue banyakan pakai TWS juga. Ini gue pakai Nothing Ear One, sama gue ada lagi nyoba juga CMF Buds Pro. Buat hari-hari gue masih ya sering lah buat pakai TWS yang udah ada itu. Tapi buat gue sih gini sebenarnya. Sometimes pakai TWS itu lo mesti mikirin baterai. Ini kayak gini baterai habis, gue lupa gue charge, udah case-nya udah habis baterainya, terus ya udah jadinya kayak apa ya? Kalau pakai kabel kan lo nggak pusing mikirin baterai, nggak pusing pikirin hilang sebelah, jatuh di mana gitu loh. Masih menurut gue wired earphone itu masih berguna banget ya. Masih at least menurut gue lo punya satu sebagai cadangan deh. Gue gitu. Gue nyimpen ini jadinya ya buat earphone cadangan gue. Nih, di Samsung Galaxy M54. Kita cobain lagi. Works ya. Tuh. Gitu. Kalau untuk kualitas suaranya sih, iya bagus. Cukup oke. Ya gue cukup suka sih sama suaranya. Dan ya gue juga bukan audiophile yang wah, gimana treble-nya apa bagus. Enggak. Gue pakai ini simply buat kebutuhan-kebutuhan basic gue aja. Paling yang nggak gue suka adalah ya karena dia modelnya kayak gini ya. Gue lebih cocok pakai yang ada, apa sih ini ngomongnya, ear tips ya. Kalau yang model kayak gini, gue cenderung gampang lepas. Nah, tapi, karena mungkin gue orangnya agak, ini ya, cukup keringetan ya, jadi mungkin gampang lepas. Nah, tapi, biarpun dia lepas-lepas juga, karena masih nyambung ke kabel, ya nggak ada masalah. Jadi, copot pun juga nggak bakal hilang gitu. Itu sih yang gue suka so far dari si Apple AirPods USB-C ini. Kemudian keunggulannya lagi adalah ini mic-nya bagus. Mikrofonnya bagus. Nanti kita cobain ya untuk mikrofonnya. Secara quality suara, perekaman suara, menurut gue lebih bagus dari Nothing Ear One. Gue nggak tahu ya, yang pakai AirPods, gue nggak punya AirPods, tapi katanya lebih bagus mic-nya dari AirPods. Nanti kita cobain. Kita cobain sekarang aja deh, oke? Nih, sekarang gue ngerekamnya pakai Nothing Phone 2. Gue pasang dulu ya. Oke, udah kepasang. Sip, kita pakai aplikasi voice recording. Oke, kita coba ya. Ini ngerekam pakai AirPods USB-C. Cek 1 2 3 1 2 3 cek tes. Ini kualitas suara perekaman voice record dari Apple AirPods USB-C. Kira-kira gimana kualitas suaranya? Silakan dinilai ya. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah kualitas voice recorder dari Apple AirPods USB-C. Oke. Cool. Nah, sekarang kita bandingin sama Nothing Ear One. Gue connect dulu ya Nothing Ear One-nya ya. Nothing Ear One ini gue udah pakai lumayan lama sih, jadi udah jatuh berapa kali, udah ya lumayan inilah, lumayan bonyok-bonyok lah. Nah, sekarang kita coba rekam pakai Nothing Ear One. Cek tes 1 2 3 1 2 3. Cek tes 1 2 3 1 2 3. Ini kualitas perekaman voice recorder dari Nothing Ear One. Kira-kira gimana kualitas suaranya? Silakan dinilai. Bagus mana sama AirPods USB-C?
Silakan dinilai aja. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah kualitas perekaman voice recorder dari Nothing Ear One. Oke, itu Nothing Ear One. Satu lagi, kita tes pakai buat perbandingan, pakai punyanya CMF Buds Pro. Ini dari Nothing juga sebenarnya, cuman versi hematnya. Oke, kita connect dulu ya. Ini gue belum connect soalnya. Oke, udah connect. Oke, sekarang kita coba rekam lagi ya. Cek 1 2 3, 1 2 3, cek. Ini kualitas perekaman voice recorder dari CMF Buds Pro. Kira-kira gimana kualitas suaranya dibandingin sama Nothing Ear One sama Apple EarPods USB-C? Silakan dinilai sendiri aja. Cek 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah kualitas perekaman voice recorder dari CMF Buds Pro. Oke. Sip. Nah, dari 3 itu gue udah sempat ngedengerin, dan menurut gue punya EarPods ya yang paling bagus. Punyanya Apple EarPods yang paling bagus, karena ya emang mungkin ada faktor dia masih pakai kabel, jadinya kualitas perekamannya juga lebih bagus karena ya penghantaran datanya kan nggak wireless gitu. Nggak tahu sih, ini yang sotoy gue aja gitu. Nah, ya jadinya sekarang gue pasti pakai 3 sih sebenarnya. Tapi jadinya gini, case-nya adalah ketika gue bawa TWS, mau gue bawa Nothing Ear One atau gue bawa CMF Buds Pro, jadinya gue gabungin dalam satu case gini. Gue tetap bawa EarPods tetap gue masukin, dan gue bawa juga TWS, mau Nothing Ear One, mau Buds Pro. Udah deh, compact, tinggal bawa. Jadi gue, in case misalkan TWS gue habis baterai atau bermasalah, kadang kan ada aja tuh yang nggak bisa connect atau segala macem. Masalah TWS tuh rata-rata gitu, ntar connect-nya susah, bukan tiba-tiba baterainya lupa ngecharge, jadinya ya nggak bisa dipakai. Buat gue kayaknya penting nih punya satu punya satu wired earphone yang selalu standby, baik itu buat jadi cadangan atau buat utama juga nggak apa-apa, karena emang quality-nya ya oke, sebagus itu gitu ya. Kurang lebih itu aja sih yang pengen gue share. Menurut gue EarPods USB-C ini malah buat user Android kayaknya wajib punya nih. Bukan wajib sih, tapi salah satu rekomendasi lah. Kenapa? Karena ya iPhone sama Android, banyakan mana yang pakai USB-C? Banyakan Android. iPhone yang pakai USB-C baru 3. 4 malah. 4 deng. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, sama iPhone 15 Pro Max yang pakai USB-C. Sementara Android yang pakai USB-C berapa? Ribuan kali. Gitu ya. Ini juga, gue banyak pakai juga di laptop, di MacBook Air. Gue pakai MacBook Air M1. Kadang gue suka, karena gue suka males connect-connectin. Gini loh, gue suka males. Gue mesti disconnectin TWS dulu dari
apa namanya, dari HP terus gue konekin lagi ke laptop gitu-gitu, konekin ke tablet gitu-gitu, males tuh gue. Jadinya ya udah yang pakai yang tinggal colok aja. AirPods USB-C ini tinggal colok, udah langsung bisa dipakai. Gitu kira-kira. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke? Grid sign out. Bye. 300 ribuan nih. Oke. Oke banget malah.